barusan belum lama nih akhir Maret kemarin, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu merilis satu panduan yang saya supli untuk bagian terapinya saja, di mana untuk terapi dari COVID-19 itu yang tertera di dalam panduan tersebut, mungkin saya bacakan ya. Selain terapi oksigen itu saya skip aja. Nah, saya lebih kepada obatnya dulu, yaitu di sini disebutkan adalah antibiotik kombinasi kinolon dan meropenem, levofloxacin dan meropenem. Karena ini agak baru dan ini sehingga belum saya bahas dalam PPT saya. Tapi ini saya kira mungkin terutama adalah untuk mengatasi kalau ada infeksi sekunder. Sedangkan dari dari literatur yang sebelumnya, yang justru yang sering dipakai antibiotiknya adalah azitromisin yang dikombinasi dengan hidroksikloroquin. Ya, jadi saya kurang tahu juga kenapa Perhimpunan Dokter Paru yang baru merilis ini adalah tidak lagi menyebutkan tentang azitromisin. Nah, nanti bisa kita bahas di belakang barangkali ya. Kemudian oseltamivir. Oseltamivir atau Tamiflu itu dimasukkan dalam list sebagai obat yang dipakai untuk di Indonesia ya di Perhimpunan Dokter Paru ini. Kemudian kloroquine ya. Untuk oseltamivir dosisnya adalah 2 kali 75 mg. Itu yang tertera di dalam panduan ini, tetapi ya kita bisa lihat nanti di beberapa panduan lain atau di negara lain kadang bisa memakai sampai 300 mg sehari, artinya 2 kali 150 itu juga ada. Kemudian ada kloroquine fosfat, di sini 2 kali 500 dapat ditambahkan, tidak dianjurkan menggunakan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid tidak dianjurkan walaupun kita tahu ya kortikosteroid adalah obat antiinflamasi, tetapi untuk COVID ini tidak disarankan karena tadinya mungkin juga bisa menyebabkan imunosupresan gitu. Sementara sistem imunnya justru lagi butuh yang kuat untuk bisa mengatasi infeksi virusnya. Kortikosteroid bisa diberikan untuk indikasi tertentu ya kalau memang dibutuhkan. Dokter yang akan menentukan apakah memang diperlukan atau tidak. Kemudian untuk gejala demam yang disarankan adalah paracetamol ya di dalam panduan ini. Tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan juga menggunakan analgesik atau antipiretik yang lain. Mungkin masih ingat teman-teman beberapa waktu yang lalu sempat juga ada semacam rekomendasi dari WHO terkait ibuprofen yang kemudian sempat jadi viral gitu ya di masyarakat bahwa nggak boleh nih pakai ibuprofen, tapi kemudian ternyata di revisi lagi ya, jadi sekarang tidak ada masalah dengan ibuprofen. Jadi selama itu bisa digunakan, tersedia, itu dipersilakan. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk bisa meningkatkan kalau nggak salah kemarin ekspresi dari AC2 gitu ya. Tapi sementara ini nggak perlu dikhawatirkan. Tetapi dalam panduan ini sih masih tertulisnya adalah mungkin lebih aman menggunakan paracetamol. Kecuali kalau memang pasien kontraindikasi dengan paracetamol ya, kita harus pilihkan yang lain. Kemudian vitamin C di sini adalah 400 mg IV. Ini di panduannya dokter paru ini tadi. Lalu obat-obat lain sesuai dengan komorbid. Jadi kondisi pasien yang lain selain COVID-nya juga harus tetap diterapi. Nah, kalau yang beberapa negara lain menggunakan, ini saya coba masukkan di sini. Jadi selain yang ada di panduannya Perhimpunan Dokter Paru tadi, maka saya, ada suara azan. Di sini ada hidroksikloroquine, kemudian favipiravir, lopinavir, ritonavir, kemudian interferon alfa, ribavirin, remdesivir, dan azitromisin. Ini nanti akan saya bahas di dalam topik kali ini. Karena ini merupakan obat-obat yang juga dipakai, ada yang menanyakan yang 400 mg IV Mbak, yang vitamin C tadi. Saya teruskan dulu. Jadi obat-obat di luar yang ada dalam Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga saya bahas di sini karena memang obat itu juga dipakai di beberapa negara. Ya. Saya akan mulai dengan oseltamivir.
Oseltamivir ini ya nggak usah diingat-ingat yang dosis obatnya, nanti kalau udah ada bisa dilihat di buku aja. Ya, eh, ya. Jadi oseltamivir atau Tamiflu itu di Indonesia menjadi salah satu yang dipakai, gitu ya. Di mana aslinya oseltamivir itu adalah obat anti-influenza. Zamannya ada flu burung ya, kemudian ya itu dipakai adalah oseltamivir. Nah, mekanisme dari oseltamivir adalah sebagai penghambat neuroaminidase. Jadi di dalam proses aplikasi virus itu kan ada banyak tahapan begitu. Nah, cuman yang menarik, coronavirus itu disebut-sebut tuh nggak ada neuroaminidasenya, gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin nggak begitu relevan kalau menggunakan oseltamivir ini sebagai obat coronavirus. Namun demikian, Perhimpunan Paru yang internasional tadi mengatakan bahwa karena banyak pasien yang punya gejala mirip dengan COVID yang mungkin menderita flu influenza, maka nggak apa-apa diberikan aja oseltamivir. Paling tidak bisa mengurangi perburukan gejala pasien akibat influenza. Nah, di sini saya tayangkan sebetulnya mungkin mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang bisa melihat, maaf yang tidak bisa melihat PPT-nya. Jadi oseltamivir itu sudah pernah dicoba di pasien COVID di Wuhan di awal Januari pada 99 pasien, tapi hasilnya nggak terlalu bagus ya, artinya nggak terlalu efektif. Dari 99 pasien, itu 58%-nya masih dirawat, 11%-nya meninggal, dan hanya 31% yang sembuh. Ketika mereka menerima oseltamivir itu 75 mg setiap 12 jam. Jadi 75 mg 2 kali sehari. Nah, sehingga belum terlalu kuat buktinya untuk mendukung penggunaan oseltamivir. Di sisi lain, kita mungkin teman-teman pernah baca juga, mungkin di Iran dilaporkan bahwa untuk COVID ini nggak efektif menggunakan oseltamivir. Sehingga mereka bahkan mengeluarkan oseltamivir itu dari protokolnya. Ya, dari protokol terapi untuk COVID itu mereka nggak lagi pakai oseltamivir. Cuma sekali lagi, mungkin ini juga bisa menjadi suatu silang pendapat, karena tadi di panduan dari internasional pulmonologis tadi, memang ya dikatakan memang tidak begitu efektif. Tetapi karena sebagian pasien yang datang dengan gejala mirip COVID itu mungkin ternyata influenza, barangkali ini lebih baik diberikan begitu untuk mengurangi perburukan gejala pasien akibat influenza. Ini tentang oseltamivir. Ya, jadi di sini saya tampilkan tabel sebetulnya tentang penghambatan coronavirus secara in vitro oleh beberapa obat. Jadi yang terbukti efektif untuk bisa menghambat coronavirus secara in vitro itu yang udah muncul adalah ribavirin sebetulnya. Ribavirin, kemudian sama interferon. Makanya yang interferon alfa sama interferon beta itu di Cina dipakai ya. Cuman memang harganya kan mahal ya. Mungkin saya kurang pokok di sini, mungkin terlalu mahal juga. Ya, jadi tapi sebetulnya inhibitionnya cukup tinggi secara in vitro. Kemudian kalau oseltamivir ini secara in vitro terhadap coronavirus memang tidak begitu bagus. Dosis oseltamivir yang dipakai di panduan dari dokter paru yang di Indonesia memang 75 kali 2. Tapi di dosis oseltamivir di uji-uji yang lain ada yang menggunakan 150 mg 2 kali sehari ya. Jadi diberikannya adalah sekitar 5 hari. Tapi sekali lagi teman-teman bahwa ini semua obat-obat COVID memang istilahnya kalau saya bilang ya masih dicoba-coba begitu ya. Jadi belum ada yang benar-benar sudah terbukti efektif.